Shalom, selamat pagi. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Desember, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur atas Keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ayatnya yang kedua sebagai nas renungan kita, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saya singkatkan dalam sebuah tema, Tuhan adalah kekuatanku. Ibu Bapa, saudara-saudara, setelah kita bangun dari tidur, kita merasa bahwa ada sesuatu yang bekerja di dalam diri kita sehingga kita boleh dimampukan untuk bangun dari tidur. Kita merasa diri kita begitu segar, begitu kuat, dan siap untuk beraktivitas. Sesungguhnya benarlah bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mengapa kita begitu gampang atau sering atau selalu bersungut-sungut ketika kita menghadapi berbagai kendala, ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini? Seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita, seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Mungkin karena kita memiliki konsep yang salah mengenai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bacaan kita hari ini sungguh luar biasa, Ibu Bapa, menolong kita untuk memahami teologi konsep yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan bacaan ini disertai juga dengan
tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup akan berjalan lancar tanpa ada masalah. Saya sering mengatakan begini, kalau tidak ada masalah, carilah masalah untuk kita lewati. Kalau tidak ada tantangan, carilah tantangan untuk kita lewati. Dan ketika kita berhasil melewati itu, ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin bila segala sesuatu berjalan lancar, kita justru tidak akan belajar apapun tentang Tuhan. Kita tidak akan mampu dan kita tidak mau belajar, tidak mau tahu tentang Tuhan, kekuatan yang di luar dari diri kita. Tetapi sebaliknya, saat masalah datang, umat Tuhan diajar mempercayai dan berserah atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampu menolong umatnya keluar dari masalah yang dihadapi. Itulah yang orang Israel alami saat krisis air minum melanda daerah mereka. Di padang gurun, krisis seperti itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang sangat kritis. Bayangkan saja keletihan dan dehidrasi yang mereka alami, terutama bagi kaum wanita dan anak-anak. Justru pada saat seperti itu mereka belajar mengandalkan Tuhan. Dalam situasi itu belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Sungut-sungut mak paropo tidak dapat menolong, bahkan bisa menimbulkan murka Tuhan. Namun dengan memandang kepada Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, mereka menyaksikan kuasa Allah yang mengubah air pahit menjadi air manis. Penyertaan Tuhan menuntut penyerahan diri secara total dan ketaatan yang penuh atas segala perintah dan titah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tidak selalu hidup umat Tuhan itu berjalan lancar tanpa masalah, tapi selalu ada masalah. Ada waktunya Tuhan mengizinkan masalah, ada waktunya Tuhan mengizinkan krisis melanda hidup dan menguji diri kita. Maka krisis seharusnya mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebab itu, jangan pernah mencoba menyelesaikan sendiri masalah kita tanpa mengikut sertakan dan melibatkan Tuhan. Apalagi sampai mempersalahkan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan untuk berkompromi dengan dosa. Melalui krisis atau melalui masalah, melalui kendala yang bahkan bisa memuncak menjadi kritis, Tuhan dapat menyatakan pertolongannya secara luar biasa. Jika hari ini ibu bapa, saudara-saudara sudah mendengarkan dan mengetahui, membaca firman Tuhan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, jangan berhenti hanya sampai di situ saja. Tetapi kita harus menerimanya dengan iman. Saya memulai setiap hari dengan mengatakan kepada Tuhan bahwa saya tidak bisa melakukan sesuatu pun tanpa ada penyertaan Tuhan. Saya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan untuk memampukan dan menguatkan saya. Dia akan menguatkan kita ibu bapa saudara-saudara dengan firman-Nya, dengan titahnya, dengan perintahnya yang membangkitkan gairah kita atau memberikan semangat dan arahan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Dia akan menguatkan ibu bapa, saudara dan saya dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita dengan menyatakan firman hikmat dan wawasan sorgawi. Dia juga menguatkan kita secara fisik dengan memberikan kita kekuatan yang supranatural ketika kita capek, ketika kita lelah, letih dan lesu. Dan dia memberikan kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai situasi atau orang-orang yang sulit. Percayalah pada Tuhan. Karena Tuhan sebagai kekuatan kita. Daripada kita mencoba sesuatu dengan kekuatan sendiri. Mungkin saat ini banyak orang yang bergantung kepada kita.
Kita hanya bisa membantu mereka ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terimalah Tuhan hari ini dengan iman sebagai kekuatan kehidupan kita, dan kita akan menjadi takjub pada apa yang bisa kita capai dengan mudahnya. Karena itu, jadikanlah Allah kita sebagai kekuatan kita sepanjang hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu itu senantiasa menguatkan kami dalam menjalani setiap detik kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas kami, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai lembaga legislatif, lembaga eksekutif, sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan kami di Toraja ini. Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kami, melindungi kami, dan kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpenjara. Kami berdoa untuk orang-orang yang miskin. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul, orang-orang yang bermasalah. Kami percaya Tuhan mampukan mereka, melepaskan mereka dari segala pergumulan. Karena Tuhan akan selalu menolong, mengasihi mereka, mengirimkan berkat-Mu kepada mereka tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa untuk para orang tua yang dalam ketidakberdayaan secara fisik. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami percaya Tuhan memakai para dokter dan para medis sebagai saluran berkat-Mu. Engkau yang memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang memberi perhatian untuknya. Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Dengarkan permohonan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kami dalam mempersiapkan diri untuk memasuki minggu Advent yang ketiga. Biarlah ya Bapa, nama-Mu tetap kami muliakan, dan kami siap untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat bagi dunia. Dengarkan doa kami berdoa kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Puang pasakeki masalah nasang.